Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh manusia terhadap ekosistem. Sebenarnya bagaimana sih pengaruh manusia terhadap ekosistem itu sendiri? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa ekosistem ini tidak lepas dari adanya makhluk hidup, termasuk salah satunya manusia. Manusia di dalam ekosistem membawa banyak pengaruh bagi keseimbangan ekosistem itu sendiri, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, manusia itu sendiri merupakan salah satu spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem antara lain adalah pertanian dan produksi pangan. Pertanian merupakan salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan oleh manusia selama ribuan tahun dalam menyediakan kebutuhan pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian memiliki dampak bagi ekosistem di dunia. Beberapa kegiatan manusia pada bidang pertanian yang mempengaruhi ekosistem antara lain penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk ini sebenarnya bermanfaat untuk meningkatkan produksi pangan. Akan tetapi, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran perairan dan penurunan kesuburan tanah. Selain itu, penggunaan pestisida di bidang pertanian juga membuat banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida tersebut. Lalu yang kedua ada pertanian monokultur. Pertanian monokultur itu merupakan budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu area. Akan tetapi, penanaman satu jenis tanaman di satu area ini membuat banyak tumbuhan tersingkirkan dan diganti oleh hanya dengan satu jenis tanaman tertentu. Selain itu, penggunaan bibit unggul juga menyebabkan beberapa spesies asli dari suatu daerah menjadi kalah saing sehingga akan sulit untuk ditemukan. Lalu, ada kerusakan habitat. Kerusakan habitat merupakan proses yang menyebabkan habitat alami menjadi tidak lagi berfungsi untuk menyokong kehidupan spesies asli. Selama proses tersebut, organisme yang sebelumnya mendiami terpaksa berpindah atau bahkan musnah, sehingga mengurangi keanekaragaman hayati. Beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi kerusakan habitat adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini sendiri mempengaruhi lingkungan dan menyebabkan hilangnya ekosistem alami. Salah satu alih fungsi lahan adalah banyaknya penebangan pohon di hutan untuk diubah menjadi lahan perkebunan. Antara lain adalah lahan perkebunan sawit. Nah, dampaknya pada jenis tumbuhan ini dan hewan akan terancam punah akibat kehilangan habitat aslinya. Selain itu, alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. Lalu, ada polusi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pencemaran ini berdampak negatif bagi lingkungan maupun manusia, seperti timbulnya penyakit dan bencana alam. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadinya pencemaran seperti penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Salah satu dampak polusi adalah hujan asam. Hujan asam merupakan salah satu dampak pencemaran oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil. Hujan asam ini terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara. Hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan hutan, lalu kerusakan jembatan menjadi berkarat, dan banyak patung atau gedung-gedung menjadi rusak akibat terkena hujan asam ini. Selain hujan asam, dampak polusi bagi lingkungan adalah pemanasan global, seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, pemanasan global ini terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi atau biasa kita sebut sebagai efek rumah kaca. Pemanasan global ini mengakibatkan suhu bumi meningkat, sehingga es di kutub utara akan mencair sehingga permukaan air ini akan naik.
serta musim yang sulit untuk diprediksi menyebabkan gagal panen. Nah, selain kegiatan manusia yang berdampak negatif bagi ekosistem, ada loh kegiatan manusia yang bermanfaat bagi kelestarian ekosistem itu sendiri. Contohnya adalah konservasi. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata konservasi. Konservasi ini merupakan salah satu upaya atau usaha yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam agar terjamin keberlanjutannya di masa depan. Konservasi alam ini bertujuan untuk melindungi dari berbagai spesies makhluk hidup beserta habitatnya agar tidak punah dan terancam kepunahan. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, penggunaan limbah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Spesies yang terancam punah pun dapat dilestarikan melalui strategi memantau dan melindungi spesies di habitatnya melalui program penangkaran. Selain itu, kelangkaan tumbuhan juga dapat diatasi melalui bank benih. Nah, sekian materi yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga setelah mempelajari pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem ini dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap untuk menjaga dan melestarikan alam di Indonesia supaya tetap terjaga kelestariannya di masa depan. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.